Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang diberkati Tuhan. Lexio Divina hari ini Rabu tanggal 14 Juni 2023 diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Rema yang saya pilih adalah Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam diriku. Engkau tak henti-hentinya mengingatkan aku betapa Engkau begitu mengasihiku. Ampunilah aku karena masih banyak hal yang kuperbuat melukai hatimu. Kesaksianku. Tahun 2009, saya menyelesaikan pendidikan S1. Hal ini sangat membahagiakan, terutama untuk orang tua saya. Saya mendengarkan kesaksian Papa dan Mama, betapa bangganya mereka ketika saya bisa lulus. Awal tahun 2010 saya mendapat tawaran pekerjaan untuk bekerja di salah satu program pemerintah. Saya ditempatkan di Kepulauan Sangihe, tepatnya di Tahuna. Sebelum berangkat ke Tahuna, saya mendapatkan banyak nasihat dari Papa. Papa bercerita banyak tentang dunia kerja saat itu. Pada intinya, dia mengingatkan saya tentang hal-hal yang harus saya waspadai di tempat kerja. Saya mulai bekerja dan mendapat kesempatan pulang ke rumah 2 bulan sekali. Suatu saat, entah kenapa, saat di tempat kerja, pikiran saya teringat terus dengan papa saya. Saya coba menelpon beberapa kali, tapi tidak tersambung. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang Manado. Ternyata papa saya sedang sakit. Menurut Mama, akhir-akhir ini papa mengeluh sesak napas. Hari itu juga saya dan Mama mengantarkan papa masuk rumah sakit. Malam pertama di rumah sakit, saya melihat betapa tersiksanya papa. Dia tidak bisa tidur. Setiap kira-kira 15-30 menit, dia akan meminta saya untuk membangunkan dalam posisi duduk di tempat tidur. Karena kalau dalam posisi tidur, katanya dia seperti dicekik, tidak bisa bernapas. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak bisa menghitung berapa banyak doa Bapa Kami dan Salam Maria yang saya doakan dari malam sampai pagi hari. Malam itu saya tidak tidur. Hari kedua, dokter datang memeriksa dan memberikan obat. Setelah minum obat, siangnya papa bisa tidur. Saya pun izin ke Mama untuk pulang istirahat dan mandi di rumah. Malamnya saya balik lagi ke rumah sakit. Saat itu papa sudah bisa tidur. Tidak lagi seperti malam sebelumnya. Sambil tertidur papa mengigau. Sampai mengigau mengajak saya bermain kartu. Menurut keluarga pasien di samping,
itu efek dari obat jantung. Malam itu saya agak lega karena kondisi itu terjadi seperti pasien yang di sebelah papa. Besoknya pasien itu sudah baikan. Kira-kira jam 2 pagi, papa mengalami sesak napas. Saya mencoba mengangkat papa dari tempat tidur. Saya mencoba mengangkat papa, tapi itu tidak membantu. Akhirnya dokter datang untuk memberi pertolongan. Suasana menjadi lain, semua menjadi panik. Saya berteriak ke dokter untuk terus memberi pertolongan. Dokter terus memberikan kompresi ke dada papa, tapi papa tidak tertolong lagi. Saat itu saya sedih, saya kecewa bahkan marah. Saya tidak terima papa pergi dengan cara seperti itu. Tapi akhirnya saya sadar, saya harus bersyukur. Saya berada di samping papa saat papa menghembuskan nafas terakhir. Saya tidak bisa membayangkan jika kabar kepergian papa hanya bisa saya terima lewat telepon. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengizinkan saya untuk menjaga malam-malam terakhir papa. Saya tahu saya banyak mengecewakan papa. Tapi kesempatan terakhir itu membuat saya senang bahwa saya sudah melakukan itu untuk papa. Saudara-saudara terkasih, itulah kesaksian saya tentang kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Semoga Tuhan dan Bunda Maria memberkati dan melindungi kita semua. Salam Pik, pendalaman iman Katolik. Mari kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam iman, harap dan kasih. Bersama Pik, kita memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Amin.